Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Rekan-rekan yang saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Deputi Sinka terkait proses seleksi SKD, SKP, dan beberapa dinamika yang terjadi dalam proses pelaksanaan SKD dan persiapan SKP, dan juga seleksi kompetensi untuk P3K. Pada kesempatan ini, saya mungkin akan lebih fokus pada persiapan penetapan nomor induk P3K dan khususnya untuk jabatan fungsional non-guru. Mengapa saya fokus ke situ? Karena untuk CPNS, saat ini kita masuk pada tahap pasca SKD dan tahap menuju kepada pelaksanaan SKP. Dan untuk pelaksanaan penetapan NIP atau persiapan penetapan NIP CPNS nantinya akan kita lakukan atau kita laksanakan kegiatan yang sama seperti pada saat ini. Lanjut ke slide tayangan saya, Mas. Ke slide ketiga saja. Rekan-rekan media, bahwa perlu saya sampaikan bahwa untuk tahapan pengadaan P3K, secara umum ada 6 tahap, dimulai dari perencanaan kebutuhan, termasuk di dalamnya penetapan formasi oleh Kementerian Pan-RB, kemudian pengumuman lowongan, pelamaran oleh calon peserta, kemudian seleksi administrasi, seleksi ada dua tahap, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Kemudian tahap kelima adalah pengumuman hasil seleksi dan tahap terakhir adalah pengangkatan. Posisi saat ini adalah sudah dilakukan atau paling tidak hasil seleksi kompetensinya sudah dikeluarkan oleh Panselnas ataupun oleh BKN dan sudah diserahkan kepada instansi untuk beberapa instansi yang melakukan rekonsiliasi data hasil seleksi tahap pertama. Kalau tidak salah tadi ada 160-an instansi. Dan itu kemudian tidak harus menunggu rombongan instansi tahap kedua untuk dilakukan pengumuman dan juga pengangkatan P3K. Jadi posisi saat ini adalah pada posisi pengumuman dan lanjutnya nanti pengangkatan menjadi P3K. Lanjut. Review saja bahwa untuk formasi P3K CF non-guru ada 26.071 formasi. Terdiri dari 203 jabatan dan 245 instansi yang melakukan penerimaan P3K non-guru, di mana instansi pusat ada 10 instansi dan daerah ada 235 instansi, di mana 13 diantaranya adalah pemerintah provinsi. Lanjut. Jadwal terbaru sesuai dengan surat edaran Kepala BKN bahwa untuk jadwal penerimaan P3K non-guru untuk yang tahap 1, sekarang ini pada posisi adalah masa jawab sanggah atau masa sanggah 31 Oktober sampai 2 November 2021. Kemudian dilanjutkan nanti ada pengumuman pasca sanggah, kemudian setelah itu selesai, diharapkan mulai tanggal 13 November sampai dengan akhir November, itu penyampaian kelengkapan dokumen oleh peserta yang dinyatakan lulus kepada instansi. Kemudian tanggal 1 sampai 31 Desember merupakan rentang waktu instansi untuk mengusulkan penetapan nomor induk P3K ke BKN. Kemudian bagaimana prosesnya? Lanjut, Mas. Bagaimana proses penetapan nomor induk P3K sesuai dengan PP 49 tahun 2018, bahwa setelah
dilakukan seleksi, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh BKN. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Jadi tahap pertama adalah pengumuman kelulusan, kemudian penetapan sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian, kemudian keputusan pengangkatan sebagai calon P3K itu disertai dengan dokumen pendukung, disampaikan oleh instansi ke BKN untuk diterbitkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K. Nah, BKN punya waktu 25 hari untuk menerbitkan nomor induk P3K sejak usul disampaikan oleh instansi. Kemudian setelah terbit nomor induk P3K, ditindaklanjuti oleh instansi dengan penandatanganan perjanjian kerja antara P3, calon P3K dengan instansi, dan ini tidak harus dengan PPK-nya, itu bisa didelegasikan. Kemudian instansi menerbitkan surat keputusan pengangkatan P3K, dan selanjutnya P3K menerbitkan instansi menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Walaupun tertulis PPK, namun untuk penandatanganan perjanjian kerja, kemudian penerbitan surat pernyataan melaksanakan tugas itu bisa didelegasikan. Lanjut. Terus saja, saya kira ini tidak terlalu lanjut, Mas. Tadi sudah sampaikan di depan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan media, bahwa setelah dilakukan pengumuman, kemudian peserta yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan ke instansi. Nah, pemberkasan ini, usul penetapan NIP berdasarkan pemberkasan yang sudah disampaikan oleh peserta yang dinyatakan lulus ke BKN, ini diupload atau diunggah melalui aplikasi Doku Digital .bkn.go.id. Jadi prinsipnya untuk penetapan nomor induk ASN sejak tahun lalu itu kita sudah paperless, jadi tidak ada lagi dokumen fisik yang mundar-mandir antara instansi dengan BKN, termasuk pertimbangan teknis penetapan nomor induk P3K juga tidak lagi menggunakan tidak lagi berupa dokumen fisik. Jadi bahkan penandatanganannya pun karena tidak dokumen fisik, maka kita menggunakan tanda tangan digital. Lanjut. Sebelum instansi mengirimkan usul penetapan nomor induk P3K ke BKN, dan karena usul tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, di mana kelengkapan dokumen ini ada dua pihak yang melengkapi. Yang pertama dari calon peserta yang dinyatakan lulus atau peserta yang dinyatakan lulus, ada beberapa dokumen yang harus disiapkan, terutama adalah daftar riwayat hidup dan kelengkapan dokumen lain. Dan peserta yang dinyatakan lulus mengunggah dokumen tersebut secara elektronik ke portal sscn.bkn.go.id. Kemudian dari sisi instansi, lanjut. Mohon maaf, ini beberapa dokumen, kelengkapan dokumen yang harus diupload oleh peserta yang dinyatakan lulus. Ada sekian banyak dokumennya, termasuk surat pernyataan 5 poin, surat pernyataan bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah kerja Indonesia, surat pernyataan dan surat pernyataan yang lainnya. Antara lain juga surat pernyataan tidak berposisi atau berstatus sebagai PNS ataupun P3K. Ini harus diunggah oleh peserta yang dinyatakan lulus. Lanjut. Kemudian berdasarkan kelengkapan dokumen tadi, maka instansi menyampaikan usul penetapan nomor induk P3K melalui SHPK. Lanjut.
Di sisi lain, instansi harus mengunggah dokumen untuk penetapan nomor induk, antara lain surat pengangkatan calon P3K, surat pengantar usul penetapan nomor induk, dan seterusnya sampai dengan daftar peringkat nilai seluruh peserta ujian. Ini untuk cross-check dengan database yang ada di BKN nantinya. Lanjut. Ini tahapan saja, hanya pengelompokan ada 2 tahap, mengingat tesnya tidak bersamaan dan selesainya tidak bersamaan, maka kami mengelompokkan menjadi 2 kelompok proses, yaitu tahap 1 dan tahap 2, sehingga yang sudah selesai duluan tidak menunggu terlalu lama. Jadi untuk tahap 1, usul disampaikan ke paling lambat 13 November sampai dengan 31 Desember, kemudian tahap kedua 29 November sampai dengan 15 Januari 2022. Lanjut. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K tahun 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul penetapan nomor induk P3K kepada Kepala BKN atau kepada Kepala Kantor Regional BKN. Nah, ini penting sehingga kita tidak ada lagi tawar-menawar mengenai TMT. Jadi TMT-nya pasti. Kalau usul masuk di bulan Januari ke BKN, maka TMT-nya tanggal 1 atau awal bulan. Kalau tanggal 1-nya tanggal merah, tanggal 1 bulan berikutnya, yaitu di bulan Februari. Kalau usul masuk di bulan Desember, maka TMT-nya di tanggal 1 bulan Januari. Nah, berkenaan dengan ini, kami mohon bagi instansi untuk menyampaikan usul jangan di tanggal-tanggal akhir bulan. Itu merepotkan kami untuk memproses dan menetapkan nomor induknya. Lanjut. Saya kira ini hanya SOP di BKN, ada batas waktu 25 hari bagi BKN untuk menerbitkan nomor induk P3K. Lanjut. Kemudian, instansi punya waktu 30 hari kerja setelah menerima penetapan nomor induk P3K, lanjutinya berupa penandatanganan perjanjian kerja antara P3K dan instansi, dan penerbitan keputusan pengangkatan sebagai P3K. Karena di awal tadi SK-nya baru SK calon P3K, setelah mendapat nomor induk baru ditetapkan SK pengangkatan sebagai P3K. Lanjut. Ini alur proses, saya kira tidak perlu saya jelaskan satu persatu. Ini adalah resume atau gambaran dari apa yang sudah saya sampaikan tadi, mulai dari lulus seleksi, kemudian apa yang harus diproses oleh yang bersangkutan, peserta yang dinyatakan lulus, dan apa yang harus dilakukan oleh pengelola kepegangan instansi, kemudian apa yang selanjutnya dilakukan oleh BKN maupun kantor regional BKN, sampai dengan diterbitkan penetapan nomor induk P3K berupa dokumen pertimbangan teknis. Dan seluruh proses ini kita lakukan dalam satu sistem, yaitu SAPK dan beberapa sistem pendukung lainnya. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan untuk proses persiapan penetapan nomor induk P3K, khususnya P3K jabatan fungsional non-guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Salam, dan salam sehat bagi kita semua.